masuk ke dalam toilet terus yang ada kalendernya, jangan pernah nulis nama kalian karena itu bukan untuk absen, guys. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Rosalia. Gimana dengan kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik selalu. Guys, di video kali ini saya mau ngebahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang Belanda. Terutama ini pengalaman pribadi selama 6 tahun tinggal di Belanda. Pokoknya pengalamannya, bukan pengalaman sih, ini observasi dan juga pengalaman. Iya, sama aja pengalaman. Ya udahlah, pokoknya aku bakal ngebahas kebiasaan-kebiasaan orang Belanda. Tapi jangan lupa sebelum melanjutin videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terus yang kedua itu, kalau kamu bosen atau pengen belajar masak, kamu bisa lihat di playlistnya ada masak-masak. Dan juga kalau mau jalan-jalan juga ada jalan-jalan, jadi bisa lihat kota-kota di Eropa. Oke guys, lanjut aja ya. Sekarang kebiasaan orang Belanda yang nomor 1. Nomor 1 itu orang Belanda terkenal banget on time. Jadi orang Belanda itu terkenal banget tepat waktu. Pokoknya kalau kalian janji sama orang Belanda, misalnya janji jam 3 berarti harus datang jam 3. Nggak boleh lewat dari 5 menit. Itu benar-benar tepat waktu ya. Pokoknya jam 3 tank harus udah di situ. Terus kalau misalnya punya janji sama dokter gigi, fisioterapi, pokoknya kalau punya janji udah diprogram kalian nggak datang, jadi kalian juga harus bayar denda. Jadi ingat ya, kalau kalian punya janji harus datang. Kenapa kalau nggak datang? Kalau kalian nggak datang, kalau punya janji sama dokter, kalian harus bayar denda. Iya, jadi untuk nggak datang aja harus bayar denda. Gak percaya? Nih ya guys, aku buktiin ya. Jadi tanggal 16 November kemarin, aku punya janji sama dokter gigi, tapi lupa atau nggak ngecek email. Pokoknya lupa deh, intinya nggak datang gitu. Terusnya 2 minggu kemudian datang deh surat cinta atau surat tagihan, tuh kan di sini ada dijelasin ya. Tanggal 16 November tuh ada apa tuh? Terusnya nggak datang, dendanya 45 euro. Lihat kan? Jadi cuma gara-gara nggak datang kalian harus bayar denda 45 euro. 45 euro. Itu banyak. Maksudnya kalau untuk beli sepatu juga bisa. Jadi ingat-ingat ya. Kalau punya janji harus datang, cek selalu email. Kalau enggak, denda. Kecuali kalau janji sama teman mah paling-paling dimarahin gitu. Terusnya yang nomor 2. Nomor 2 itu orang Belanda seneng bener sambal. Kenapa? Orang bule makan sambal. Iya beneran. Jadi kalian bisa nemuin sambal di mana-mana gitu. Dulu kan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Jadi mereka tuh belum move on sama rasanya sambalnya Indonesia. Jadi mereka bawa semua resep-resep sambal terusnya yang adaptasi deh. Kalau nggak percaya lihat aja nih. Kalian bisa nemuin keju rasa sambal. Bisa lihat? Tuh, keju rasa sambal. Aneh kan? Itu karena mereka nggak bisa move on dari Indonesia. Jadinya sampai keju dirasa sambelin. Gitu. Oke. Terusnya yang ketiga, mereka seneng bener koleksi perangko. Koleksi perangko, tapi bukan perangko yang misalnya tulis surat, minta ini dong perangkonya nanti gue mau koleksi. No, bukan itu. Jadi mereka seneng banget koleksi perangko dari supermarket. Nih ya guys, aku tunjukin. Jadi ini nih, tuh perangkonya seperti ini. Ini dari salah satu supermarket di Belanda. Tuh, banyak banget. Jadi mereka seneng banget ngoleksi perangko. Jadi apa tujuannya? Jadi tujuannya ini kalau mereka ngoleksi perangko kan harganya 10 sen. Satu buku ini 26 euro. Ininya apa namanya? Value-nya, harganya. Jadi bisa tukerin duit 26 euro. Jadi ini sebetulnya idenya tuh kayak arisan gitu. Jadi kalau kamu belanja
Kalau kamu belanja di Belanda, pasti kasirnya bilang, mau perangko nggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau, jadi kamu beli 10 sen dari perangko itu, misalnya mau beli 10 perangko gitu. Jadinya nanti terus dikumpulin di sini. Ada bukunya. Nah, satu lembarnya kan 2,6 euro. Satu bukunya kalau terkumplit semua 26 euro. Nanti setelah itu kalian bisa tukerin sama uang, tapi uangnya cash. Jadi sebetulnya intinya atau maksud dari tujuan beli perangko ini kayak arisan atau nabung gitu. Jadi kalian kumpulin sedikit, nanti kalau udah banyak kalian bisa tukerin uang cash. Jadi ini arisan ala Belanda gitulah. Tuh, dia udah punya, ini aku nggak pernah ngumpulin ya, ini suami yang sering ngumpulin. Ini dia udah punya 6 buku. Oh iya, 5-nya udah keisi semua, tinggal 1 yang belum keisi. Jadi nanti kalau semuanya udah keisi, dia bakal tukerin sama uang gitu. Jadi ya intinya kayak nabung aja. Aneh kan, nabungnya lewat supermarket, lewat perangko. Tapi intinya sama, jadi kayak main arisan deh, nabung sedikit-sedikit gitu. Ya kan? Tuh. Atau kalau ada juga misalnya ada promosi dari promosi peralatan dapur atau apa aja gitu, nanti kalian bisa beli juga perangkonya. Nih kayak misalnya gini nih. Tuh, ini perangko untuk beli peralatan dapur, sebelah ada promosi, nanti ada panci, ada penggorengan. Nah, itu dia juga rajin banget ngumpulin. Karena dia orang Belanda jadi dia suka ngumpulin. Jadi nanti ditukar sama dia gitu. Misalnya dari berapa harga ini nanti terus digabungin sama perangkonya, kalau misalnya kurang jadi dia cuma nambahin sedikit aja dari harga dari ini penggorengan ini gitu guys. Jadi itu kebiasaan orang Belanda nomor 3 memang agak-agak ini ya, kayak arisan sebenarnya, cuman arisannya di supermarket gitu. Jadi kalau kalian ke Belanda pasti kalau belanja supermarketnya kasirnya bilang mau perangko nggak gitu kalau habis pembayaran. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Oke, ini nomor 3. Terusan, nomor 4 itu ini yang paling aku suka. Mereka itu sayang benar sama binatang. Jadi mereka itu penyayang binatang. Jadi nggak ada tuh kucing atau anjing yang seliweran di jalan, karena semuanya itu udah punya pemilik gitu, udah punya tuannya gitu. Udah gitu, karena saking cintanya sama binatang, mereka juga punya ambulans untuk binatang, rumah sakit untuk binatang. Terusnya yang paling bikin saya surprise waktu itu, soalnya mereka juga punya ruang kayak rumah duka tapi khusus untuk binatang itu. Terus juga buat kremasi binatang atau hewan piaraan kita. Itu benar-benar bagus banget dan mewah. Jadi ini adalah tempat kremasi binatang peliharaan kita. Jadi benar-benar mewah. Seperti yang kalian lihat, kita memang punya 2 kucing yang dikremasi di tempat ini. Dan terus tuh ada tempat atau keramik-keramik untuk naruh abunya atau juga aksesoris-aksesoris untuk dipakai saat binatang kesayangan kalian tuh dikubur. Jadi benar-benar indah banget memang. Jadi mereka mau binatang itu juga nanti matinya juga indah gitu kan, udah nemenin kita selama hidup mereka. Selain itu, mereka juga seneng bener beli-beli makanan burung. Jadi kemarin itu kita mau beli makanan burung karena suasananya masih suasana Natal. Jadi lihat aja tuh, makanan burungnya aja dihias-hias kayak gitu. 5 euro. Yeah, but empty. Ja, dat kost dat al. Dat kost niet veel. Jadi nanti mereka beli makanan burungnya, terusnya ditaruh di tempat, setelah itu digantung di halaman atau di pekarangan rumah mereka. Jadi seperti ini nih, digantung di pekarangan rumah. Tetangga saya juga punya, tapi dia bentuknya seperti rumah burung. Jadi setiap pagi tuh burung-burung liar itu bakal makanin makanannya itu. Jadi nggak ditangkap, jadi biar aja mereka nanti makan terus pergi lagi. Nanti kalau habis diisi lagi atau nggak beli lagi makanan burungnya. Jadi memang benar-benar mereka tuh penyayang binatang, dan semua binatang itu ada pemiliknya. Maksudnya mereka benar-benar sayang banget sama binatang. Gimana? Hebat kan, Bu? Nomor 5 atau yang terakhir itu mereka selalu
pasang kalender di dalam toilet. Iya guys, jadi agak-agak unik kan kalender di dalam toilet. Biasanya kan kita kalau kalender itu kan adanya di ruangan belajar atau di ruang tamu gitu. Jadi kalau ngeliat-liat, oh ya sekarang hari Minggu gitu. Tapi ini enggak, ini di toilet. Jadi kalau kalian masuk ke dalam toilet terus ada kalendernya, jangan pernah nulis nama kalian karena itu bukan untuk absen guys. Itu bukan ngabsenin kalian baru masuk terus nulis, oh gue baru di sini nih. Supaya nggak penasaran guys, jadi ini aku masuk ke toilet rumah temanku. Tuh lihat tuh, ini kan toilet nih, tapi ada juga kalendernya, jadi jangan kaget ya. Tuh lihat tuh, tata, kalender di dalam toilet. Bener kan yang aku bilang? Nah di sini tanggal 17 ada Ellen, 29 ada Rob. Terusnya kalau kita ke bulan November, jadi bulan November juga ada Om Jack, ada Mike. Tapi nama-nama ini bukan nama-nama absen atau orang-orang yang baru masuk ke dalam toilet. Jadi ini nama-nama yang mungkin Ellen itu mau datang tanggal 17 ke rumah mereka, atau sebaliknya mereka harus berkunjung ke rumah Ellen. Pokoknya semua udah dicatat. Fungsi dari kalender tersebut adalah untuk mengingatkan kalau misalnya tanggal segini ada janji sama dokter, tanggal segini si A mau datang, atau tanggal segini harus datang ke rumah si B. Pokoknya mereka benar-benar terorganisir gitu, sampai kalender aja ada di toilet. Jadi karena saking on time-nya atau tepat waktunya, mereka nggak mau lupa setiap janji, sampai kalender aja ada di toilet gitu. Jadi kalau mereka lagi di dalam toilet, oh iya nih tanggal segini ulang tahun, jadi langsung ditulis. Gitu kali ya maksudnya. Pokoknya supaya nggak lupa aja gitu. Dan juga kalau kalian masuk toilet, jangan pernah nulis nama karena itu bukan absen. Itu bukan ngabsen, kalian baru aja masuk toilet. Gitu guys. Jadi agak-agak aneh, cuman ya memang itu kebiasaan. Mungkin harus ditiru juga kali ya, naruh kalender di kamar mandi atau di toilet. Oke, ya yang terakhir, ini bonus banget ya terakhir. Jadi waktu itu waktu itu kan aku ke ulang tahun tuh, ke ulang tahun teman atau ulang tahun ya teman atau keluarga. Jadi ternyata yang diselamatin itu bukan hanya yang ulang tahun, jadi semua tamu juga harus diselamatin. Jadi kalau misal selamatin kan, jadi kalau misalnya ada tamu 20 orang tamu, kalian datang, kalian harus selamatin itu 20 orang itu. Jadi bukan hanya si A yang ulang tahun, tapi semuanya. Jadi kalau misalnya nggak mau nyelamatin ya datangnya yang pertama waktu belum ada tamu kayak gitu. Tapi tetap aja harus nyelamatin semua keluarganya yang udah ada di situ. Ya maksudnya apa? Maksudnya ya bukan mungkin sih. Maksudnya itu misalnya yang ulang tahun si Mawar, terus saya datang, nanti saya selamatin semuanya. Jadi sekarang Mawar ulang tahun, jadi kita bergembira. Jadi selamat ulang tahun buat Mawar dan bergembira juga buat kita. Gitu kali maksudnya. Ya memang agak-agak aneh. Ya, rambutnya rese. Oke guys, jadi itu kebiasaan-kebiasaan orang Belanda yang saya temuin. Kurang lebih 6 tahun saya tinggal di Belanda. Gimana? Ada yang mirip nggak sama yang orang Indonesia? Mungkin mau ngikutin, mungkin naruh kalender di toilet. Oke, sekarang saya pamit dulu, tapi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke? Dan tunggu video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.